Kita bersyukur atas anugerah Allah yang memberikan kesempatan, peluang bagi kita pada pagi hari ini kembali bersama-sama dalam rumahnya, rumah Tuhan, rumah kita. Kita akan siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, memuji Dia, mendengarkan firman-Nya. Biarlah sukacita dari surga sungguh memenuhi hati pikiran kita. Mari saja kita untuk masing-masing bersaat teduh. Doakan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh setiap puji-pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Mari kita siapkan pujian, katakan kepadanya dari hati kita yang sungguh, besar setiamu Tuhan Bapakku. Oleh karena kasih setia Tuhan pada pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan Tuhan matahari
Tuhan. Karena kebesaran kasih setiamu kami ada sampai dengan hari ini. Karena itu kami memuji-Mu dan memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kami akan beribadah pada hari ini bersekutu di bawah kaki-Mu, di bawah salib-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Karena itu turunlah kiranya atas ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi saatnya kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat puji-pujian. Kita mau katakan kalau bumi sangkakanlah Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk tetap beri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau puji yang tenanglah kini hatiku. Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita, di setiap tahap, setiap waktu. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita ada sampai saat hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih anugerah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus luar biasa.
Tuhan juga membela orang yang benar, sehingga orang benar akan selama-lamanya menikmati berkat Tuhan di negeri. Makanya dikatakan, orang yang lembut hati akan mewarisi negeri, atau orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial perenungan Kitab Mazmur. Hari ini dengan tema Orang yang lembut hati akan mewarisi negeri. Kita baca dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah orang yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan pada masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-39. Kita perhatikan bahwa ada 3 tujuan mempelajari Mazmur 37. Yang pertama, untuk mempelajari mengapa kita tidak perlu resah, marah, atau iri hati pada orang jahat saat mereka makmur. Yang kedua, untuk melihat pentingnya mempercayai Tuhan dan melakukan cara kita untuk Tuhan. Yang ketiga, untuk memperhatikan konteks dari mana datangnya ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mazmur Daud ini bersifat didaktik, diisi dengan pengajaran untuk umat Tuhan. Mazmur ini jelas ditulis di usia lanjut, di mana Daud membagikan pengalamannya dan serta pengamatannya di dalam hidupnya. Tema ini berulang adalah siapa yang akan mewarisi bumi atau mewarisi negeri. Dan jawaban pemazmur adalah salah satunya ucapan bahagia di dalam khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat yang ke-5. Dari konteks Mazmur, kita mungkin memahami kebahagiaan untuk merujuk pada berkat hidup ini bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tidak agar mereka benar-benar memiliki lebih banyak kekayaan bumi ini, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menikmati berkat Allah. Akrostik dalam bahasa Ibrani asli, Mazmur ini agak sulit untuk dibagi di dalam garis besar. Mazmur ini dimulai dengan serangkaian nasihat yang ditujukan kepada orang benar, percaya kepada Tuhan dan tidak resah atau marah ketika orang jahat hidup makmur. Mazmur ini berlanjut dengan eksposisi untuk membedakan orang jahat dan orang benar, menggambarkan kesia-siaan orang fasik dan ketabahan orang yang benar. Mazmur 37 diakhiri dengan nasihat bagi seseorang atau sebagian orang atau banyak orang untuk berbuat baik dan menjauhi dari kejahatan, menanti Tuhan dan menjaga jalannya, dan catatan cermat masa depan orang benar sebagai lawan akhir dari orang fasik. Ayat 27-40. Kita lihat perinciannya lebih lanjut. Pertama-tama adalah tentang penjelasan untuk orang benar ayat 37. Mazmur 37 ayat 1-8. Jangan iri kepada orang jahat, itu ada di dalam ayat 1-2. Pemazmur menasihatkan agar jangan resah atau iri atau khawatir kepada para pekerja kejahatan atau kepada orang yang hidup fasik dan hidup jahat. Mereka akan segera layu dan akan segera dipotong.
Tempat iman kita kepada Tuhan itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Pemazmur mengajak semua pembaca untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Karena orang yang melakukan hal-hal yang baik dan percaya kepada Tuhan, menempatkan imannya kepada Tuhan, mereka akan memiliki bumi, atau dengan kata lain mewarisi negeri, makan dari kesetiaannya, karena Tuhan akan memelihara hidup orang benar dengan berlimpah-limpah. Yang berikutnya adalah bersukacita di dalam Tuhan yang akan memberikan semua keinginan hati kita. Jadi Tuhan menjaga, memelihara, merawat, dan menjamin orang benar, karena segala keinginan orang benar akan dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, komitmen jalan kita di jalan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mewujudkan segala keinginan dan rencana-rencana kita jikalau kita berkomitmen jalan di jalan Tuhan. Tuhan akan memunculkan kebenaran dan keadilan di dalam hidup kita jikalau kita menghadapi hambatan, kesulitan, dan tantangan, dan kemudian ada orang fasik yang mengganggu kita, maka Tuhan sendiri akan menjadi pembela kita. Dia akan memunculkan kebenaran dan keadilan bagaikan fajar. Yang berikutnya, bagian 3, kita akan beristirahat tenang di dalam Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Kita dinasihatkan oleh pemazmur agar jangan resah karena banyak orang jahat yang lebih kaya daripada orang saleh. Banyak orang fasik yang hidup di dalam kemakmuran karena hasil korupsi. Pemazmur menasihatkan kepada kita untuk berhenti dari amarah, supaya kita jangan murka dan jangan gelisah, jangan gundah gulana, jangan khawatir, karena itu hanya akan menyebabkan kerugian belaka. Itu sudah terbukti ya saudara. Pada saat-saat pandemi seperti ini, janganlah kita mengumbar-ngumbar emosi kita, tetapi mari, apapun yang terjadi, hati kita tetap gembira, karena dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu sudah terbukti. Yang bagian kedua adalah bagaimana pemazmur menjelaskan atau mengeksposisi orang-orang yang jahat dibandingkan dengan orang yang benar. Itu terdapat di sepanjang ayat 9 sampai 26. Mula-mula kita perhatikan akhir dari orang fasik, 9 ayat 9 sampai 17. Orang fasik akan disingkirkan dan tidak ada lagi, ya, diumpamakan seperti besarnya bagaikan pohon aras Libanon, tetapi karena dia jahat, dia fasik, maka ketika pemazmur lewat, tidak ada lagi pohonnya karena sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Sementara mereka yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sudah diingatkan oleh pemazmur, jangan pernah iri hati kepada para orang jahat yang makan hasil dari korupsi, yang menipu dan kemudian yang menindas orang miskin, karena mereka hanya berjaya sebentar saja, karena lawannya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan membela orang miskin, Tuhan juga membela orang yang benar, sehingga orang benar akan selama-lamanya menikmati berkat Tuhan di negeri. Makanya dikatakan orang yang lembut hati akan mewarisi negeri, atau orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Nah, itulah janji Tuhan pada orang-orang yang benar. Orang yang lemah lembut betul-betul akan mewarisi negeri dan menikmati kelimpahan kedamaian, karena harapannya hanya tertuju kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memprovidensia, Tuhanlah yang memelihara hidup orang-orang benar. Orang yang jahat akan dikalahkan meskipun mereka merencanakan melawan keadilan dan dengan kertakan gigi. Usaha yang sangat besar akan mereka lakukan untuk melawan kebenaran, tetapi Tuhan tertawa dari surga melihat usaha orang fasik yang sia-sia, karena Tuhan melihat hari mereka yang akan datang, yakni kebinasaan. Karena keadilan Tuhan berbicara, dan orang yang berlaku fasik pasti akan dihukum. Meskipun senjata mereka melawan orang miskin dan benar, jadi orang miskin ditindas, sehingga mereka lah yang akan dibela oleh Tuhan. Orang miskin akan dibela oleh Tuhan, orang benar, orang saleh akan dibela oleh Tuhan. Sementara orang fasik akan ada tanggal mainnya, dia akan dilenyapkan dari muka bumi ini, yang telah mereka tarik dan dibuang dan dibunuh. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh orang fasik, yakni mereka sudah
membuat banyak orang sengsara, mereka banyak membuang berkat, mereka juga banyak membunuh orang-orang saleh. Tetapi ingat, akan ada hari pembalasan dari Tuhan untuk mereka yang berlaku lalim. Mereka yang akan masuk ke dalam hati mereka dan mereka akan mengalami kehancuran sendiri. Jadi orang lalim, orang yang jahat, orang yang fasik akan mengalami kehancuran karena senjata itu akan menikam dadanya sendiri dan mereka akan hancur karena bumerang senjata makan tuan. Sedangkan kekayaan orang fasik itu sesungguhnya adalah kemiskinannya. Walaupun gayanya adalah seperti orang yang paling kaya di seantero dunia, tetapi justru kekayaan orang fasik sesungguhnya adalah kemiskinannya yang luar biasa. Lengan orang jahat akan dipatahkan, Tuhan akan mendukung orang-orang benar. Bagian B, kecepatan orang yang benar ada di dalam ayat yang ke-18 sampai 26. Tuhan mengetahui hari-hari orang benar. Warisan mereka akan selama-lamanya. Mereka tidak akan malu pada waktu ada kejahatan ataupun ada malapetaka ataupun kecelakaan tiba, karena Tuhan akan meluputkan mereka. Mereka akan dipuaskan pada hari-hari kelaparan, karena Tuhan sudah berjanji orang yang lembut hati, orang-orang saleh akan mewarisi negeri. Mereka akan mewarisi bumi ini, mereka akan memiliki bumi. Ini adalah tema yang terus berulang yang dikatakan oleh pemazmur bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati bagi orang-orang yang saleh. Orang yang fasik dan musuh Tuhan akan binasa. Mereka akan lenyap seperti kemenangan padang rumput, karena rumput itu mekar pada pagi hari, tetapi pada malam hari ataupun sore hari mereka sudah lisut dan layu. Mereka akan lenyap seperti asap. Orang benar menunjukkan belas kasihan dan memberi, orang fasik yang meminjam dan tidak membayar, karena mereka yang diberkati oleh Tuhan akan mewarisi negeri, sementara mereka yang dikutuk olehnya akan disingkirkan. Jadi segala kejahatan, segala kesombongan dan juga segala keserakahan orang jahat ketika meminjam dan tidak mengembalikan itu nanti akan berurusan dengan Tuhan, karena mereka sudah berlaku tidak adil dan mereka semena-mena menindas orang lain, dan dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Yang keempat, langkah orang baik diperindah oleh Tuhan. Tuhan senang dengan cara orang-orang benar bertingkah laku. Walaupun orang benar bisa jatuh dan tersandung, tetapi dia tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan siap menopang dia setiap saat. Tangan Tuhan yang maha kekar itu akan menopang orang benar kapan saja. Sehingga itulah jaminan Tuhan bahwa ketika orang benar jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Yang ketiga, perlindungan bagi orang yang benar, ayat yang ke-27 sampai 40. Jauh dari kejahatan, lakukan yang baik di negeri, ayat yang ke-27 sampai 33. Karena Tuhan mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Ini adalah janji sebagai covenant yang tidak pernah batal, karena janji Tuhan memakai kata yang kuat sekali, yakni covenant, yakni di dalamnya ada unsur inisiatif dari Allah, ada unsur pemeliharaan Allah, dan juga ada pelaksananya Allah bersama dengan orang kudusnya. Sehingga tidak sama ketika orang mengatakan I promise you, karena promise, janji biasa dari manusia itu bisa gagal, sedangkan covenant Tuhan, janji Tuhan, tidak ada satupun yang gagal ataupun yang lalai untuk ditepati. Dan Tuhan akan memelihara orang kudusnya, sedangkan orang jahat akan dilenyapkan atau disingkirkan. Orang benar akan mewarisi negeri ataupun memiliki bumi dan akan diam di sana dengan tentram, karena Tuhan memberikan kelimpahan dan memelihara hidup mereka. Kemudian yang bagian berikutnya adalah perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang benar adalah terlepas dari upaya orang jahat untuk membunuh orang benar. Jadi tangan Tuhan yang maha tahu dan juga yang menopang orang benar itu akan melawan orang jahat dan melindungi orang benar. Tuhan tidak akan meninggalkan orang benar di tangannya, dan dia senantiasa memegang teguh orang benar atau menghukum orang yang jahat ketika
orang jahat itu diadili. Nah, sehingga kita melihat perbuatan Tuhan terhadap orang benar dan orang jahat itu berbeda sekali. Orang benar akan dilindungi, sementara orang jahat akan dihukum dan diadili. Orang benar menanti Tuhan dan tetap jalannya, ayat yang ke-34 sampai 36. Tuhan tidak akan meninggalkan, Dia akan meninggikan kita. Tuhan akan meninggikan kita untuk mewarisi negeri ini ataupun memiliki bumi ini. Kita akan melihat ketika orang jahat disingkirkan. Jadi di awal-awal dikatakan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gundah gulana, apalagi sampai marah meluap-luap. Tidak perlu, karena orang jahat sebentar saja jayanya dan setelah itu dia akan lenyap. Bahkan seperti orang jahat itu pernah tumbuh bagaikan sebuah pohon yang besar dengan kekuatan yang besar, tetapi pada suatu saat kita tidak akan menemukannya lagi karena sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa mereka itu mau seberapa banyak pun tidak akan ada lagi karena dia menghadapi tangan Tuhan dan Tuhan akan membinasakan mereka. Perhatikan yang tidak salah dan yang benar. Ini adalah cara Tuhan memelihara orang yang lembut hati ataupun orang-orang salehnya, ayat 37 sampai 40. Mereka akan diberi tanda tidak bercacat. Tuhan akan memperlihatkan bahwa mereka akan tetap tegak berdiri, berbeda dengan orang yang jahat yang akan segera layu dan lisut. Masa depan orang benar adalah kedamaian, masa depan orang jahat akan dihancurkan dan dipotong. Keselamatan orang benar berasal dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan mereka di saat-saat sulit. Tuhan akan membantu dan membebaskan mereka dari yang jahat karena mereka percaya kepadanya. Jadi orang yang benar itu bersyukur kepada Tuhan ketika dia dibelenggu oleh yang jahat, ketika dia menghadapi kesulitan. Tuhan sendiri akan mematahkan belenggu itu dan melepaskannya, menikmati kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Kesimpulannya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi pemazmur di dalam mazmurnya itu mengutip ataupun merupakan nubuatan yang akan diucapkan oleh ucapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi sama dengan mewarisi negeri, yakni Tuhan akan membiarkan kita berdiam di negeri, artinya umur kita akan panjang menikmati hidup kedamaian dengan Tuhan dan kita akan melihat orang jahat satu persatu disingkirkan. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu banyak sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Kita jangan pernah memelihara iri hati terhadap orang yang fasik, karena orang fasik akan dilenyapkan. Berbahagialah menjadi orang yang lembut hatinya, karena akan mewarisi negeri. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita tetap bersukacita dan peliharalah kelembutan hati. Seperti minggu yang lalu dalam bulan ini kita menjalankan persembahan khusus untuk persembahan Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan, ada kotak yang disediakan di depan, bisa memasukkan di dalam kotak. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam teribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya minta Bapak Ibu Bapak Ibu kita setelah Bapak kami kembali mengucap syukur untuk
sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi Tuhan juga berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jalankan kita angkat pujian, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Ya, selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat anggota pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Dharma yang sudah membagikan kita, melayani kita dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi, Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan. Yang ketiga, untuk Natal Sekolah Minggu itu akan diadakan Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 9 pagi sampai 9.30, yaitu minggu depan. Diharapkan untuk adik-adik sekolah minggu mempersiapkan diri untuk minggu depan kita mau Natal bersama. Dan tidak lupa di bawah amplop persembahan itu minimal 50.000. Itu termasuk guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, dan akan disumbangkan untuk Natal anak NTT, yaitu berupa sepasang sepatu. Untuk kebutuhan dana Natal, maka setiap minggu diadakan persembahan khusus seperti yang tadi kita sudah lakukan. Kemudian Natal umum akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember itu pukul 9 pagi. Untuk jadwal minggu depan tanggal 6 Desember, khotbah akan dilayani oleh Bapak Gembala, kemudian WL-nya Bapak Bobo, singernya Lisa dan Intan, kemudian kolektan Bapak Eko, multimedia Claudius, musiknya tim Markeria, masternya Ibu Hati. Untuk persembahan laporan keuangan bisa dilihat di warta.
Untuk yang berulang tahun dalam minggu ini ada Ibu Sari tanggal 25 November, istri dari Pak Anton. Benar Pak? Kalau sampaikan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya rasa tidak ada tambahan, saya serahkan kepada Bapak Pembada. Satu pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 260. Hari ini adalah minggu yang terakhir ya, minggu yang terakhir. Semua pujian kita ambil dari lagu Kemenangan Iman. Dan puji Tuhan bahwa ya sudah ada mulai 1-2 ribu yang menguasai lagu Kemenangan Iman ini. Nomor 260. Mari kita berdiri. Hidupku dan kasihku ku serahkanlah kepadamu, Engkau telah mati bagiku, Juru Selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besar hadiranku. Suka hidup bagiku, Juru Selamatku. Tersiksalah bukan aku di atas kayu salibmu, menghapuskan dosaku. Berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Dari kami membukanya, pertengahan hingga menjelang selesainya, kami sungguh menikmati kasih-Mu, firman-Mu, sukacita, damai-Mu melalui ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini. Kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan bagi-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu secara khusus dan ajar kami terus untuk setia melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga bersama-sama dengan seluruh jemaat yang hadir hari ini. Kiranya firman meneguhkan kami. Tuhan, bukan berat, ringan, atau jenis persoalan yang membuat kami kalah atau menang dalam menghadapi tekanan hidup, tapi kami menang atau kalah tergantung bagaimana sikap kami. Hari ini Engkau telah mengajar kami bagaimana kami menyikapi tekanan hidup, persoalan hidup yang kami hadapi. Kami harus menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan, karena kemenangan kami, kekuatan kami, kuasa yang kami miliki adalah bersumber daripada-Mu. Karena itu Tuhan, tolong ingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan dunia ini. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami,
strategis kami, kepintaran kami, keuangan kami, tapi benar-benar kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar, karena kebenaran itulah yang akan memberi kemenangan kepada kami terhadap serangan iblis. Dan Tuhan juga ingin bahwa dalam situasi sulit apapun, kami tetap harus setia mengikut Tuhan dan melayani, menceritakan kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi berkati hamba-hamba yang melayani. Pak Dharma yang telah membagikan firman Tuhan ini kepada kami hari ini. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Juga keluarga, Tuhan memberkati ibu dan anak-anak. Demikian pun juga Ibu Yani. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanan. Bersama dengan suami Pak Bowo, anak-anak Tuhan berkati. Hamba-Mu Ibu Christine dan Ibu Roh, Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu atas pelayanan hari ini. Berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Yaman, Pak Anton, Pak Cesar, Ibu Sarah, Pak Eko, Bixel. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Cinta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh. Dan semua progres pertumbuhan itu akan terlihat di dalam bagaimana kami menghasilkan buah kebenaran. Bagaimana kami menyikapi kehidupan ini. Bagaimana kami mengasihi sesama kami. Bagaimana kami mengasihi Tuhan. Bagaimana kami memanfaatkan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Baik secara pribadi di rumah, dengan keluarga di rumah, juga secara berjemaat di tempat ini. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai hari ini Engkau melindungi kami. Sementara kami mendengar, baik secara dekat maupun jauh, banyak orang yang terpapar corona, bahkan sampai meninggal. Tapi hari ini kami ada sebagaimana ada, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, karena perlindungan-Mu, dan penyertaan-Mu sempurna setiap hari. Sampai kami melewati situasi sulit ini, sampai negeri ini, sampai dunia ini melewati situasi sulit ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Kami doakan mereka, biarlah Tuhan tolong mereka. Kalau mereka di tempat yang lain, Tuhan Yesus sertai lindungi mereka. Kalau mereka berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Engkau tolong mereka. Kuatkan, teguhkan mereka. Jika mereka sakit, sembuhkan mereka Bapa. Kalau mereka punya pergumulan khusus, Tuhan Yesus Engkau tolong memberikan jalan keluar. Namun kalau mereka sengaja melalaikan waktu ini, Tuhan bicara kepada mereka, ingatkan mereka bahwa lebih banyak waktu yang kami pakai untuk kesenangan diri kami sendiri jika dibanding persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, hamba berdoa biarlah setiap hari Minggu seperti ini berikan kerinduan, berikan semangat kepada jemaat-Mu untuk antusias hadir dan bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Ya mohon biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyatukan kami, agar hubungan kami harmonis, ada sukacita, kami menampilkan sikap yang saling memberkati antara suami, istri, anak, dan orang tua, bahkan dengan siapapun. Kami juga mau berdoa Bapa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan Yesus Engkau memberkati di tengah-tengah situasi sulit ini, supaya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang Tuhan berikan kepada Yabes, akan Tuhan berikan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan ketika kami diberkati, Tuhan tolong kami agar kami tidak lupa terhadap tugas dan tanggung jawab kami terhadap Tuhan, terhadap pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kesulitan-kesulitan, mari bersama Tuhan ada jalan keluar bagi pekerjaan jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang barusan saja selesai menamatkan studi dan membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus tolong supaya bertemukan dengan pekerjaan yang sesuai, di mana yang olehnya mereka boleh berkarya, bahkan mereka juga diberkati dengan hasil pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, dan kesanggupan belajar sehingga mereka berhasil, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mereka belajar selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang membutuhkan teman hidup, Tuhan Yesus tolong berikan kepada mereka teman hidup yang seiman dan sepadan,
yang akan dampingi mereka seumur hidup dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pernikahan hamba Pak Yaman pada bulan Januari. Tuhan Yesus tolong semua persiapan-persiapan, baik ibadah pemberkatan, resepsi, suasana, cuaca, semua keluarga besar kedua belah pihak, Tuhan Yesus tolong memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal kami, baik Natal sekolah minggu maupun Natal umum. Tuhan Yesus Engkau berkati. Kami masih butuh lagi beberapa jumlah dana. Kiranya Tuhan tolong supaya semuanya dapat tercover atau terpenuhi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Suasana acara nanti, hamba-hamba Tuhan yang melayani, persiapan jemaatmu, walaupun mungkin kami merenungkan akan kasih Tuhan melalui Natal dalam tahun ini secara sederhana, tapi tidak mengurangi nilai esensi dan sikap hidup kami terhadap penyambutan akan kelahiran Kristus dalam hati dan kehidupan kami dan juga dunia ini, sehingga ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dan terus menolong kami untuk setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati panitia sehingga segala sesuatu dapat dipersiapkan dan dapat berjalan dengan segala baik. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan khususnya kami bersama-sama dengan Ibu Sari, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Terima kasih untuk perjalanan yang Tuhan sertai sampai dengan hari ini. Dan mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi Ibu Sari. Berkati suami Pak Anton dan anak-anak, biarlah keluarga ini semakin setia di dalam Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah doa syafaat kami mau berdoa juga untuk jemaatmu yang punya pergumulan khusus yang tidak kami tahu dan tidak disebutkan. Tapi Tuhan yang Maha tahu, Tuhan tahu sesungguhnya. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan solusi dan jalan keluar. Bagi hamba-hambamu yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, mari Tuhan Engkau tolong, kuatkan, teguhkan, pulihkan, sembuhkan mereka. Begitu berdoa untuk hamba-Mu Pak Chandra Maruhawa, dan berdoa untuk Pak Ismail, dan berdoa untuk hamba-Mu Pak Ibau. Demikian pun juga Tuhan, Bapak Ibu yang lain, ya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun jika mereka lemah tubuh dan sakit hari ini, jamah dan sembuhkan mereka. Karena kami percaya asal Tuhan menjamah pasti mereka sembuh. Kami juga mau berdoa untuk tempat ibadah kami tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Engkau menjawab doa kami. Karena itu Tuhan tolong, mari berikan hikmat akal budi kepada panitia pembangunan untuk bagaimana memikirkan bahkan seluruh jemaat dengan penuh semangat untuk mewujudkan kerinduan dan kebutuhan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Mari Tuhan yang memberkati pimpinan-pimpinan gereja agar bersatu hati untuk dapat melayani Indonesia ini. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan yang memberkati. Kami juga mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan yang memberkati supaya gereja ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah di semua pelosok negeri ini, bahkan pakai juga untuk menyampaikan Injil di mancanegara, sehingga gereja Kemajuan Indonesia boleh menjadi alat untuk menangkan banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Kristus. Dan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai dengan kelurahan, RW, RT. Tuhan taruh dalam hati mereka yang takut akan Tuhan, yang memimpin bangsa ini dengan hikmat, dan mampukan mereka Bapa untuk dapat menyikapi dan mencari solusi menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini, bahkan berdampak juga pada ekonomi. Karena itu topang pemerintah kami. Saya berdoa juga Tuhan untuk semua kelompok pihak-pihak yang merongrong pemerintah kami. Tuhan Engkau bekerja, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan mereka juga bertobat. Saya berdoa untuk peristiwa minggu ini yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana ada pembantaian beberapa anak-anak Tuhan. Tuhan Engkau melihat di sana. Darah yang mereka tercecer di bumi tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan tolong. Kami berdoa buat mereka yang telah melakukan kejahatan ini. Mari Engkau bicara, sadarkan mereka, dan mereka juga boleh bertobat untuk lebih-lebih lagi percaya kepada Kristus. Juga peristiwa yang ada di Papua, di mana ada terjadi penembakan terhadap anggota gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan Yesus tolong, kami doakan mereka, teguhkan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan, bahkan pelaku-pelaku kejahatan ini.
Engkau yang tahu, Engkau yang mengadili mereka. Karena itu sadarkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga di berbagai tempat yang lain, di mana ada intimidasi, aniaya, demikian pun juga pembantaian. Tolong Bapa. Ya, ini menandakan bahwa apa yang dikatakan oleh firman-Mu tepat dan benar adanya. Bapa di surga, kita berdoa juga untuk kondisi dunia ini. Tuhan, Engkau tolong Bapa. Dan dengan berbagai peristiwa ini, kami melihat dan menyadari bahwa tidak ada tempat yang abadi dan nyaman di dunia ini selain daripada perlindungan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kami selalu mengandalkan Engkau dan berseru kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat secara keuangan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan terbukti bahwa hari ini jemaat mendapat memberi dengan sukacita, dengan sukarela, sebagai bentuk kesadaran, pemahaman, pengertian dan iman kami terhadap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Baik persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan sukarela, persembahan khusus, janji iman. Tuhan Yesus, Engkau lihat, Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa orang yang mengasihi Tuhan dengan hartanya tidak akan kekurangan. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami yang menyampaikan kepada Bapa di surga segala keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahas semuanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini, perhatikanlah itu, pikirkan dan renungkanlah serta lakukan dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya dan kita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Nanti kita berjumpa kembali pada kegiatan ibadah dan lain doa.